Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Miranti Agustina dalam acara World News Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Dan di Indonesia, pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus memasuki peringkat 5 terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari International Diabetes Federation, pada tahun 2021, sekitar 19,5 juta warga Indonesia dari rentan usia 20 sampai 79 tahun menderita penyakit diabetes mellitus. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa dari kesehatan untuk membantu dalam upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus sendiri dapat diobati dengan berbagai macam terapi. Salah satunya adalah insulin pen. Namun, masih banyak penderita diabetes mellitus yang masih kurang tepat di dalam penggunaan insulin pen. Berikut merupakan salah satu contoh dari pasien diabetes mellitus yang masih kurang tepat di dalam penggunaan insulin. Baik, perkenalkan saya Ibu A. Saya merupakan pasien diabetes mellitus yang sudah menggunakan insulin selama 5 tahun. Saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menggunakan insulin selama ini. Yang pertama, saya menggunakannya dengan membuka penutup insulinnya terlebih dahulu, lalu memasang jarumnya. Setelah itu saya mengatur dosisnya sesuai dengan yang diresepkan. Setelah itu saya langsung menusukkan ke perut, dan setelah itu saya tutup kembali insulinnya. Saya juga sering lupa untuk membersihkan area tubuh yang akan disuntikan, dan saya sering menggunakan jarumnya sampai saat ini. Terima kasih. Insulin adalah hormon yang berfungsi mengubah gula menjadi energi, sehingga keseimbangan kadar gula darah terjaga. Sementara itu, insulin pen adalah alat kesehatan untuk pemberian insulin buatan ke dalam jaringan secara subkutan. Oke, selanjutnya, sebelum dapat menggunakan alat insulin pen ini, tentunya kita perlu mengetahui terkait bagian-bagian dari insulin pen tersebut. Nah, pada video ini sudah terlihat gambar dari jarum serta insulin pen. Mari kita lihat satu persatu bagian-bagian dari jarum dan insulin pen ini. Yang pertama, pada jarum insulin, ini terdiri dari penutup jarum luar, kemudian ada penutup jarum dalam, kemudian ada jarum, dan terakhir ada segel pelindung. Kemudian lanjut pada insulin pen, itu terdiri dari bagian tutup insulin pen, kemudian ada segel karet untuk mencegah kebocoran insulin di dalamnya. Selanjutnya, ini merupakan tempat penampung dari insulinnya. Selanjutnya ada penampil dosis, di mana sebagai tempat untuk bisa melihat dosis yang akan digunakan. Selanjutnya ada dose selector atau tempat dilakukannya pemilihan dosis dengan cara diputar. Dan yang terakhir ada tombol injeksi yang dapat ditekan untuk mengeluarkan atau menginjeksikan insulin ke dalam tubuh. Berikutnya, dalam penggunaan insulin pen ini, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu terkait lokasi bagian-bagian tubuh yang dapat diinjeksikan atau disuntikan. Pada gambar sebelah kiri, dapat diamati bahwa lokasi penyuntikan insulin pen dapat dilakukan pada bagian lengan atas, perut, bokong, dan juga paha atas. Nah, setiap akan melakukan penyuntikan insulin pen ini, disarankan untuk adanya rotasi titik penyuntikannya. Seperti contoh pada gambar sebelah kanan, pada bagian perut dan paha atas dapat dibagi menjadi beberapa bagian penyuntikan insulin, seperti yang ditunjukkan dengan nomor 1, 2, 3, dan 4. Hindari menggunakan titik penyuntikan yang sama secara berulang-ulang karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan dapat timbul rasa sakit saat penyuntikan.
Berikut adalah cara penggunaan insulin pen yang tepat. Pertama, kita harus membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Selanjutnya, keluarkan insulin pen dari lemari pendingin sampai suhunya mencapai suhu ruang. Lalu buka penutup insulin pen. Apabila insulin terlihat keruh, dapat diputar-putar seperti ini menggunakan telapak tangan. Lalu, kita memasangkan jarumnya dengan memutarnya sampai bunyi klik. Kemudian, buka penutup jarum. Jangan sampai menyentuh jarumnya. Selanjutnya, kita harus menguji apakah alat ini bekerja dengan baik atau tidak dengan cara mengeluarkan sedikit insulin sekitar 1-2 unit dan kemudian arahkan ke atas lalu tekan klep dosis sampai insulin muncul di ujung jarumnya. Selanjutnya, apabila alat ini bekerja dengan baik, kita mulai proses penyuntikan dengan cara memilih lokasi penyuntikan terlebih dahulu, dapat disarankan di paha, perut maupun lengan atau bagian lemak lainnya. Dan kemudian pada lokasi tersebut dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Selanjutnya, atur insulin pen sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter, misalnya 10 unit. Setelahnya, kita posisikan insulin pen dengan menggenggamnya dengan 4 jari dan ibu jari di klep dosis. Kemudian pada bagian yang hendak disuntikkan, dicubit sedikit, lalu posisikan insulin pen 90 derajat, tegak lurus, kemudian suntikan pada bagian yang sudah dibersihkan. Selanjutnya tunggu 5-10 detik setelah klep dosisnya ditekan. Kemudian setelah 5-10 detik dapat dicabut, kemudian jarumnya ditutup kembali. Lalu insulin pen ditutup kembali. Kemudian pada bagian yang telah disuntikkan dibersihkan kembali menggunakan alkohol swab. Lalu jarum dapat disimpan di tempat yang telah disediakan dan insulin pen disimpan kembali pada lemari penyimpan yang pada suhu ruang saja. Selanjutnya kita dapat mencuci tangan kita kembali. Berikutnya mengenai cara menyimpan insulin pen. Sebelum dibuka, simpan insulin pen di lemari es pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Simpan insulin pen dalam kemasan luar aslinya. Insulin pen ini dapat disimpan di lemari es hingga tanggal kadaluarsa. Setelah tanggal kadaluarsa berlalu, insulin pen harus dibuang. Kemudian setelah dibuka, simpan insulin pen di suhu ruang dan tempat kering. Terhindar dari cahaya matahari atau panas langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pada penggunaan insulin pen. Yang pertama, sebelum digunakan, insulin pen harus dikeluarkan dari kulkas dan ditunggu selama 1-2 jam, hingga mencapai suhu ruang. Hal ini karena insulin yang masih dingin dapat menyebabkan rasa sakit ketika disuntikan. Yang kedua, periksa insulin pen sebelum digunakan. Jika ada embun beku atau kristal es, segera dibuang. Yang ketiga, jangan masukkan insulin pen ke dalam freezer ataupun dibekukan. Yang keempat, jarum insulin pen yang sudah digunakan dikumpulkan atau dimasukkan ke botol pengumpul dan diserahkan ke pihak apotik untuk selanjutnya dilakukan pembuangan.